Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas di bagian akhir dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bahas permasalahan ini dengan sebuah contoh berikut. Untuk membuat ramuan jenis 1, diperlukan 1,5 gram bahan A dan 1 gram bahan B. Sedangkan ramuan jenis 2 diperlukan 1 gram bahan A dan 1 gram bahan B. Sementara persediaan bahan A itu hanya 300 gram dan bahan B hanya 250 gram. Misalkan X ini menyatakan banyaknya ramuan jenis 1 dan Y menyatakan ramuan jenis 2, kita diminta membuat model matematikanya yang pertama. Yang kedua, jika harga ramuan jenis 1 ini dijual 12.000 dan ramuan jenis 2 ini 10.000, kita diminta menentukan masing-masing larutan itu harus dibuat, ya, berapa yang harus dibuat dari masing-masing larutan itu agar pendapatan yang diperoleh mencapai maksimum. Dan kita diminta menentukan pula nilai atau pendapatan maksimumnya. Yang pertama, kita akan mencoba membuat model matematikanya. Maka kita akan baca ulang permasalahan yang diberikan, yaitu untuk membuat ramuan jenis 1 diperlukan 1,5 gram bahan A dan 1 gram bahan B. Sedangkan ramuan jenis 2 diperlukan 1 gram bahan A dan 1 gram bahan B. Untuk menyederhanakan permasalahan ini, kita akan coba membuat tabel. Yaitu ramuan 1 kita misalkan X, ramuan 2 kita misalkan Y, dan nanti bagian paling bawah adalah persediaan. Kemudian yang bagian atas kita nanti tuliskan di sini bahan A, karena bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan A dan bahan B. Kemudian harga untuk menentukan atau menjawab permasalahan yang B nanti. Nah, pertama, mari kita perhatikan lagi di sini. Ramuan jenis 1 diperlukan 1,5 gram bahan A. Kita fokus ramuan jenis 1. Diperlukan 1,5 gram bahan A. Kita inputkan di sini 1,5 gram. Dan 1 gram bahan B. Diinputkan di sini adalah bagian 1 gram bahan B. Seperti ini. Kemudian, ramuan jenis 2 diperlukan 1 gram bahan A. Fokus ke ramuan jenis 2. Untuk bahan A itu 1 gram bahan A. Kita inputkan di sini 1 gram. Bahan B 1 gram pula. 1 gram bahan B di sini ya. Informasinya kita inputkan di sini informasi itu. Nah, kita perhatikan persediaan bahan A ini hanya 300. Kita tulis di kolom persediaan ini, ya, di baris persediaan ini 300 gram. Bahan B 250 gram. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk menjawab soal yang B nanti, kita masukkan pula harganya. Ramuan jenis 1 itu dijual 12.000. Maka kita inputkan di sini 12.000. Dan ramuan jenis 2 itu 10.000. Kita masukkan di sini 10.000. Nah, kita akan membuat model matematika. Yang sekarang kita perhatikan adalah tabelnya ini ya. Karena ini sudah lebih sederhana. Ya. Maka kita akan membuat atau model matematika dari pertidaksamaan linear ini. Yang pertama, kita fokus ke bahan A. Perhatikan bahan A. Bahan A ini diperlukan untuk membuat ramuan jenis 1, 1,5 gram. Dan ramuan jenis 2, 1 gram. Sementara persediaannya 300 gram. Maka model matematika untuk pertidaksamaan yang fokus yang A tadi adalah seperti ini. 1,5X, bahan A untuk membuat 1,5X, ya, dan 1Y. 1,5X tambah 1Y. Persediaannya 300, maka di sini ya, bentuknya adalah kurang dari sama dengan. Bukan sama dengan ya, karena persediaannya 300. Ya, tidak boleh melebihi 300, tapi kurang dari 300 nggak apa-apa.
Maka lambangnya di sini adalah kurang dari sama dengan. Kemudian selanjutnya fokus ke bahan B. Bahan B digunakan untuk membuat ramuan jenis 1, 1 gram, ramuan jenis 2, 1 gram. Dan persediaannya 250 gram. Maka kita bisa menuliskan pertidaksamaannya 1X atau X saja, tambah 1Y itu harus kurang dari sama dengan 250 karena persediaannya cuma 250. Maka pertidaksamaannya seperti ini. Masih ada lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Karena X ini adalah ramuan, maka dia tidak mungkin negatif nilainya. Maka harus dibatasi X lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin ada kan ramuan negatif 3, negatif berapa, itu nggak ada. Maka ini batasannya adalah X lebih dari sama dengan 0. Begitu juga Y juga harus dibatasi lebih dari sama dengan 0. Nah, ini model matematika dari permasalahan ini. Ini jawaban dari permasalahan yang A. Nanti untuk membahas permasalahan yang B, ya, kita diminta menentukan nilai maksimum dari pendapatan. Karena ramuan jenis 1 dijual 12.000, ramuan jenis 2 10.000, maka berapa keuntungan pendapatan maksimum yang diperoleh dan berapa yang harus dibuat untuk masing-masing larutan itu agar pendapatannya maksimum. Maka kita membuat fungsi sasarannya, ya, fungsi tujuan yang akan kita selesaikan, yaitu menentukan nilai maksimum dari fx, y, ya, karena ini x sama y, maka ini fx, y sama dengan 12.000x plus 10.000y. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum ini dengan batasan seperti ini. Di part sebelumnya kita sudah membuat atau menyelesaikan pertidaksamaan linier, menentukan nilai optimum, termasuk di sini adalah menentukan nilai maksimum. Maka selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Sebagaimana part sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan gambar dulu daerah penyelesaian dari batas-batasnya tadi. Yaitu batasnya tadi 1,5 X tambah 1Y kurang dari sama dengan 300, 1X plus 1Y kurang dari sama dengan 150, X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita gambar daerah penyelesaiannya ini. Dengan yang pertama, kita cari titik-titik potong dengan sumbu koordinat 1,5X, yang pertama dulu ya, 1,5X plus 1Y sama dengan 300. Kita gambar persamaan garisnya. Nah, baru nanti nyari daerah penyelesaian yang kurang dari sama dengan. Kalau mencari garisnya ini tandanya sama dengan, ya. Kita tentukan nilai X-nya, kalau X-nya 0, X-nya diganti 0, 1,5 kali 0 tambah 1Y sama dengan 300, berarti Y-nya 300. Kalau Y-nya yang 0, ya, Y-nya ganti 0, X-nya berarti 300 dibagi 1,5, yaitu 200. Sehingga dapat 2 titik, 0,300 dan 200,0. Kemudian garis yang ini, yang kedua, 1X plus 1Y sama dengan 250. Ya. Sama, kita masukkan kalau X-nya 0, Y-nya 0, tambah Y sama dengan 250, berarti Y-nya 250, gantian X, maaf, Y-nya yang 0, berarti X-nya nanti 250. Sehingga dapat 2 titik, 0,250 dan 250,0. Nah, ini akan kita gambar daerah penyelesaiannya dalam koordinat kartesius. Perhatikan di sini melalui 0,300. Nah, di sini dan 200,0 di sebelah sini. Nanti kita tarik garis antara 0,300 dan 200,0 sebagaimana seperti ini. Kemudian kita akan menentukan yang kurang dari sama dengan itu daerah yang mana. Untuk lebih mudah kita coba titik di bawah garis. Ya, kalau kita coba titik bawah garis, misalkan yang paling mudah adalah 0,0 di sini. Kan di bawah garis ini. Masukkan 1,5 kali 0 tambah 1 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 300. 0 kurang dari sama dengan 300, benar apa salah?
Benar ya? Berarti daerah di bawah garis ini benar. Maka yang salah kita arsir. Yang salah adalah bagian atas diarsir. Kemudian garis yang kedua 1x plus 1y sama dengan 250. Berarti dia melalui 0,250 sebelah sini. Nah, 250,0 di sebelah sini nanti 250,0. Kita tarik garis seperti tadi. Ya, kemudian kita coba juga titik di bawahnya garis, misalkan di sini adalah titik 0,0. Masukkan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 250. Benar ya? Kemudian kalau bawah benar, berarti yang atas yang salah, atas kita arsir. Nah, kemudian batas yang ini X lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti sebelah kanan sumbu Y. Yang kiri sini salah semua, maka kita arsir yang sebelah kiri sumbu Y. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang sebelah atas sumbu X. Maka yang bawah kita arsir. Nah, didapatkan daerah yang paling bersih ya di tengah sini, bukan di sana ya. Sana itu nanti ikut terarsir semuanya ya sampai ke atas sana. Nah, ini juga begitu, ikut terarsir sesuai dengan di atasnya garis tadi. Nah, yang paling bersih yang sebelah sini. Nah, ini dikatakan daerah penyelesaian. Maka sudah kita gambar daerah penyelesaian dari batas-batasnya ini adalah di sini. Ya, seperti itu. Kita selanjutnya akan menentukan nilai maksimum dari fx, y 12.000x plus 10.000. Y, kita akan mencari nilai maksimumnya dengan mencari titik-titik pojoknya. Ada titik A di sini, ya. Kita masalkan titik A, kemudian titik B di sini. Ya. Ada berapa titik toh ini nanti? Di daerah DP ini dibatasi berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Berarti kan yang A di sini, yang B di sini, yang C misalkan di sebelah sini. Ya. Kemudian yang D di perpotongan antara dua garis ini. Nah, ada 3 titik ini. Kita akan menentukan 3 titiknya. Kemudian 3 titik-titik ini kita substitusikan untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi sasarannya. Akan kita cari nilai maksimumnya. Coba kita cari berarti titik A-nya berapa, berapa itu? Titik A 0,250. 250. Titik B 0,0. Titik C 200,0. Dan titik D. Karena titik D ini perpotongan dua garis, maka kita cari dengan mengeliminasi atau substitusi atau mencari himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini. 1,5x sama dengan 1,5x plus 1y sama dengan 300. 1x plus 1y sama dengan 250. Kita eliminasi ya, titik D dengan kita peroleh titik D dengan mengeliminasi dua persamaan garis yang berpotongan. Karena garis yang berpotongan adalah garis ini, yaitu X plus Y sama dengan 300, 1,5 X plus Y sama dengan 300. Dan ini ya, X plus Y sama dengan 250. Karena ini Y-nya sudah sama, langsung saja bisa kita kurangi nanti ya. Langsung saja bisa kita kurangi nanti nilai X sama Y. Menentukan titik di sini tadi ya. Kita lanjut di slide ini. 1,5x plus Y sama dengan 300. X plus Y sama dengan 250. Kita kurangi langsung. Nanti 1,5x dikurangi X. 0,5x 300 dikurangi 250. 50. Y-nya habis ya. 0,5x sama dengan 50. Berarti X-nya berapa? 100. 50 dibagi 0,5 yaitu 100. Kalau X-nya sudah ketemu 100, dimasukkan ke persamaan yang ini ya. Yang paling mudah yang bawah itu. 100 tambah Y sama dengan 250, berarti Y-nya 150. Sehingga diperoleh titik D-nya 100,150. X-nya 100, Y-nya 150. Nah, langkah atau bagian yang terakhir, kita akan mensubstitusi titik-titik yang kita peroleh tadi. Titik A di sini, B, C, D. Titik A berapa tadi? Nah, nanti akan kita substitusi ke fungsi tujuannya ini ya. Titik A berapa tadi? Titik A 0,250. Titik B 0,0. Titik C 200,0.
0. Titik D yang terakhir kita peroleh tadi 100,150. Nah, selanjutnya kita masukkan titik ini. Misalkan titik A yang tadi ya, 0,250. Masukkan ke fungsi sasaran. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 250. Karena titiknya ini X, Y. 200.000, maaf, 12.000 kali X, X-nya 0, berarti 12.000 kali 0, ya 0. Ditambah 10.000 kali Y. Y-nya 250, jadi 10.000 kali 250. Sama dengan 2.500.000. Kemudian, kalau B-nya 0,0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Nah, maka nanti seperti ini hasilnya. 12.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0. Ya 0. Ya. Kemudian, ini ganti titik C di 200,0 ini tadi. X-nya diganti 200, Y-nya diganti 0. Jadi 12.000 kali 200 ditambah 10.000 kali 0, ya 0. 12.000 kali 200 berapa? 2.400.000. Dan yang terakhir 100,150 artinya apa? X-nya nanti diganti 100 atau disubstitusi 100, Y-nya 150. Berarti 12.000 kali 100 ditambah 10.000 kali 150. Berapa 12.000 kali 100? 1.200.000. 10.000 kali 150 jadi 1.500.000. 1.500.000 tambah 1.200.000 ini tadi jadi 2.700.000. Maka selanjutnya kita pilih di antara nilai-nilai yang ada ini yang paling gede yang mana untuk mencari nilai maksimum. Maksimum itu adalah yang paling besar. Setelah kita substitusi ke sini, ternyata yang paling besar adalah 2.700.000. Jadi, permasalahan ini diperoleh seperti ini. Pendapatan maksimum yang dicapai adalah 2.700.000. Jadi permasalahan yang tadi kita ungkapkan di awal, jadi mencari nilai maksimumnya atau pendapatan maksimumnya adalah 2.700.000. Ramuan apa saja yang dibuat? Ini berarti kan titiknya 100 sama 150. 100 tadi X itu adalah ramuan jenis 1. Yaitu ramuan jenis 1 100 ramuan. Ramuan jenis 2 150 ramuan. Jadi inilah jawaban dari permasalahan yang kita sampaikan di awal tadi untuk menentukan nilai maksimum atau pendapatan maksimum yaitu 2.700.000. Ramuan yang harus dibuat adalah ramuan jenis pertama 100 ramuan dan ramuan jenis kedua adalah 150 ramuan. Demikian menyelesaikan permasalahan nyata yang kaitannya dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.